Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal atau kasus yang bikin kita tuh bereaksi akan kok bisa ini terjadi kasus yang seperti ini di Indonesia. Buat teman-teman yang baru ngeklik video ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, yang gak di komen ya, agar nambah berkembang lagi pada channel ini. Yuk kita majukan sama-sama ya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan seseorang anak-anak yang dibunuh oleh tetangganya sendiri, yang dimana motifnya masih dicari tahu oleh pihak kepolisian gitu ya. Nah, siapa sih korban dan bagaimana sih ini bisa terjadi, dan seperti apa awal mula kronologinya ini bisa terjadi gitu ya, dan apa hikmah yang didapatkan pada kasus ini. Jadi jangan lupa untuk disimak sampai dengan selesai ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus pembunuhan bocah 9 tahun tewas di dalam karung yang ada di rumahnya di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Nah, ini diawali dari profil terlebih dahulu aja ya teman-teman. Nah, siapa sih korbannya ini dan bagaimana sih keluarganya ini gitu ya, yang dimana ini terdapat ada suatu ataupun seorang keluarga yang dimana terdiri dari ayah, ibu, kakak si korban ini, dan juga ada ya orang lain gitu ya. Nah, di sini ayahnya itu ya sebenarnya tidak disebutkan ya nama ayahnya, kita coba samarkan aja nama ayahnya, yakni Bapak Agus gitu ya. Nah, Bapak Agus dan juga ibunya bernama Ibu Alia gitu ya. Bapak Agus dan Ibu Alia merupakan seorang pasangan suami istri yang memiliki 2 orang anak. Anak pertama dan anak kedua. Anak yang pertama ini disebut namanya yakni Siska. Ia masih dikatakan itu ya berumur atau berusia sekitar belasan tahun gitu ya, yang masih duduk di bangku SMA atau SMK, yang memang lagi PKL di sana. Nah, sedangkan adiknya ini bernama Salsabila, berusia 9 tahun, duduk di kelas 3 SD gitu. Nah, ini kembali terjadi pada seorang anak-anak yang juga bikin kita tuh kayak geleng-geleng kepala, kok bisa ini terjadi hal yang seperti ini gitu ya. Ini mana yang bikin kita tuh shock adalah ternyata ini terjadi di daerah Pemalang yang juga dimasukin ke dalam karung gitu ya. Nah, ini terjadi di daerah Desa Kaliprau, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah. Nah, memiliki seorang kakak ya tadi bernama Siska, berusia belasan tahun dan masih duduk di bangku SMA atau SMK. Nah, bagaimana sih kronologinya ini bisa terjadi? Diawali pada hari Minggu, pada tanggal baru banget terjadi sebenarnya teman-teman. Baru banget kemarin terjadi, hari Minggu yang lalu, sekitar tanggal 8 Desember 2024. Ya, ini benar-benar kayak baru banget terjadi kemarin gitu ya. Ini kan sekarang di hari Selasa. Nah, 2 hari sebelumnya itu terjadi kasusnya gitu. Nah, ini terjadi pada hari Minggu pagi, yang dimana diawali dari seorang ibu yang tadi bernama Ibu Alia ini mau pergi ke pasar gitu, karena memang rumahnya ini juga berbentuk warung gitu ya, kayak minimarket, yang warung biasa lah ya gitu, yang biasanya itu dijual barang-barang sembako atau alat tulis atau alat masak, bumbu masak dan lain sebagainya gitu. Nah, memang itu
kondisi Ibu Alia ini memang pengen pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang ingin dijual belikan gitu, atau ingin masak keluarganya ini gitu. Nah ketika itu si ya dalam suatu rumah gitu ya, dalam satu rumah itu terdiri dari tadi ya, ada memang kondisi saat itu si kakak ini memang katanya lagi PKL, alasannya seperti itu, dan ayahnya memang lagi pergi keluar, dan tersisa dari dua orang ini, yang dimana tadi dalam rumah itu ada dua orang tersebut aja, yakni ibu dan juga ada anak yang kecil, yakni Salsabila 9 tahun ini yang masih SD. Nah ketika itu pingin pergi sekitar pukul jam 10-an, itu nanya gitu ya ke adik Salsabila, adik mau ikut gak nih mama atau ibu mau pergi ke pasar beli bahan-bahan buat masak ataupun buat bahan-bahan yang ada di warung. Terus si Salsabila ini jawab gitu ya, aduh enggak deh mah, nggak usah, adik mending nonton TV aja gitu ya, lebih seru nih nanti nonton TV kesukaan dari aku gitu mah, udah nggak apa-apa mama pergi aja sana. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Kurang lebih seperti itu yang disampaikannya. Nah ketika itu ya memang ya tadi ya, karena memang anak yang ini nggak mau untuk ikut, ya udah akhirnya ibunya pergi ke pasar. Nah, itu pergi ke pasar. Ketika itu ya adiknya Salsabila ini nonton film atau nonton televisi biasa gitu ya, dengan sendirian gitu di rumahnya. Nah ketika lagi itu ya sudah sekitar 30 menit sampai dengan sejam, itu tiba-tiba ibunya pulang gitu. Nah ketika pulang itu terdapat ya shock di sana. Ibu ketika pulang kayak buka pintu, assalamualaikum adik Salsabila, atau ya ya adik Caca gitu ya, atau sebutannya Caca mana, kok nggak ada ya. Nah tiba-tiba di sana shock dong, shock juga panik, kaget, bukannya tadi tuh bilangnya nonton TV ya, kok tiba-tiba nggak ada di rumah gitu. Nah ketika di sana itu memang kondisinya itu rumah tuh dalam keadaan berantakan, dan TV yang tadi katanya si adik Caca ini mau nonton TV itu tetap masih nyala, tetap masih ada gitu ya, masih ada, tetap nyala. Ya udah akhirnya ya minta tolong dong, tolong gitu. Akhirnya kayak minta tolong dari para tetangganya, si suaminya, si Siska ini sebagai kakak gitu. Nah dimana itu akhirnya kayak dicoba dicek dan juga dicari tahu di segala sisi, baik dari dalam rumahnya maupun ya dicari terus menerus hingga ya ada dan ketemu gitu ya. Nah ketika itu memang dicari di segala sisi, dan juga menurut penuturan katanya memang di daerah sana itu ada sungai. Nah kali aja ya ketika lagi ibunya lagi pergi ke pasar, itu lagi tiba-tiba pergi atau diajak main ke sungai tersebut sama temennya, yang mana sampai dengan tenggelam. Tapi ternyata ya nggak ada hal yang seperti itu terjadi gitu. Nah makanya dari sana ya istilahnya tuh ya nggak terjadi, nggak dapat apa-apa dari petunjuk untuk mencari anak yang hilang ini gitu. Nah dari sana coba dicari terus menerus, dimulai dari ya 1 jam pertama, 2 jam kedua, terus berikutnya hingga jam berikutnya. Ketika itu memang terus dicari, dan juga pastilah ya untuk melapor ke pihak kepolisian, karena ya atas dasar anaknya hilang gitu ya, ketika ya tadi ditinggal untuk pergi ke pasar dari ibunya sendiri gitu ya. Ya Allah Akbar. Nah ketika itu ya dari anaknya ini memang ya langsung gitu, anaknya ini maksudnya dari ibunya ini ya terus mencari di mana letak dari anaknya ini gitu ya. Nah ketika itu tadi kan hilangnya sekitar jam 11 gitu ya, ketika ibunya pulang itu sekitar jam 11-an, nggak ada, panik cari, zuhur lewat, jam 1, jam 2, jam 3 asar lewat,
Lalu sampai dengan maghrib pun tidak ada tanda-tanda bahwa itu ditemukan gitu ya. Karena memang kondisi ya, rumahnya itu memang rumah biasa yang juga seperti sederhana sekali gitu ya. Nah, maghrib lewat, isya juga lewat. Nah, ketika itu tetap terus masih mencari sambil minta pertolongan oleh Allah, juga sambil untuk minta bantuan sama beberapa warga, beberapa tetangga, sanak saudara yang ada di samping kanan kiri rumahnya gitu ya. Ketika itu memang tetap tidak ditemukan sama sekali apapun atau petunjuk yang memang mengarah akan hal-hal yang itu ditemukan gitu. Nah, ketika itu sama si ya beberapa orang yang ada di sana terus dicari sampai mencari pada pukul sekitar jam 10 malam atau jam 10 malam sampai dengan jam 11 gitu ya. Nah, itu ya karena memang kondisi rumahnya tuh memang ada kayak gudang gitu. Nah, makanya nggak dicari karena memang kayaknya nggak mungkin deh si ya anak ini, putrinya ini ada di sana gitu. Nah, feeling awalnya seperti itu, persepsi awalnya seperti itu. Tapi ya why not, itu untuk dibuka juga, untuk di istilahnya tuh dicari tahu apakah benar ada di sana anaknya ini gitu. Nah, ternyata ketika lagi dibuka dari si gudangnya ini yang ada di dalam rumah, nah dibuka itu terdapat ada suatu atau sebuah karung gitu ya. Sebuah karung yang dimana itu di dekat dari area dapur juga yang dililit oleh tali gitu ya. Dililit oleh tali dan juga karungnya ini kayak meringkuk gitu loh ketika ditemukan gitu. Karung yang meringkuk seperti tubuh seorang manusia gitu. Seperti tubuh manusia. Akhirnya di sana dicobalah, bener nggak nih ini suatu manusia atau memang ini hanya suatu barang yang memang bentuknya hampir mirip gitu ya. Karena ketika malam itu terjadi, malam-malam itu ya bentuk apapun itu pasti agak menyerupai atau agak mirip gitu ya, karena lumayan gelap juga di gudang namanya istilahnya gitu kan. Nah, ketika di sana coba untuk ya udah nggak apa-apa, coba dicek aja gitu dari beberapa orang yang di sana. Nah, ini ditemukan juga sama seorang ayahnya sendiri, ayah dari si Caca atau Salsabila ini. Nah, ketika itu dicek dan dibuka ikatan talinya yang tadi dililit, dibuka, yes, betul banget, yakni almarhumah dari Salsabila ini ditemukan, yaitu ditemukan di dalam karung tadi, dan juga terdapat ada luka lebam di area bibirnya, di daerah wajahnya, terus juga ada membiru di sekujur tubuhnya gitu. Nah, berarti ini memang ya tadi karena memang tadi nggak ditemukan, berarti memang udah cukup beberapa jam didiamkan dong di sana gitu. Nah, akhirnya ketika itu memang itu benar dari anaknya ini, itu akhirnya dievakuasi dong dengan ya ayahnya ini untuk dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kembali dan juga untuk diautopsi, bener ya nih motifnya tuh karena memang pembunuhan atau karena memang anak ini lagi bermain atau anak ini memang lagi ya sendirian dan juga tiba-tiba meninggal. Tapi ya nggak mungkin, karena kalau misalkan sendirian tiba-tiba meninggal, ya masa dia masuk ke dalam karung sendiri, kan kok bisa seperti itu anak 9 tahun gitu, di luar nalar banget kalau misalkan itu terjadi gitu ya. Nah, tapi yang di sini ya tentunya mengarah kepada seseorang juga untuk jadi seorang pelakunya ini, siapa yang memang ya pastilah ketika ada suatu karung yang juga dililit, tentunya itu akibat pembunuhan dong. Akibat pembunuhan itu memang dilakukan dan terjadi pada seorang anak ini. Nah, ketika itu ya dililit dan juga akhirnya dibuka dan dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi ya. Terus pihak kepolisian ini ada salah satu tetangganya ini yang bikin curiga. Why? Kenapa ini bisa curiga pada seorang tetangganya ini gitu ya.
Nah, ini menurut penuturan dari tetangga yang lain juga, yakni Bapak Abdul Wahid sekitar 62 tahun gitu ya. Nah, itu mengarah kepada seorang pelaku bernama AG, yakni Agus Ginanjar. Nah, ini aku menyebutkan Agus Ginanjar ini bukan nama aslinya ya, tapi disamarkan. Nah, bernama Agus Ginanjar. Why not? Bukan why not ya, tapi ya kenapa bisa mengarah kepada seorang Agus Ginanjar ini gitu ya, dimana menurut penuturan dari Bapak Abdul Wahid tadi ya, itu AG itu sempat ngamuk gitu ya, ngamuk hingga memecahkan kaca dari kakak dari korban, yang memang ini tuh ya ketika jadi istilahnya tuh si Agus Ginanjarnya ini istilahnya tuh ada suka mengajak untuk istilahnya ya main ya ke entah ke bioskop lah atau ke pasar malam lah gitu. Nah, ketika itu memang yang gak mau jalan bareng di sana dari si kakaknya ini, dari Siska tadi gitu ya. Akhirnya kayak tadi sampai mecahin kacanya, emosionalnya juga nggak terkontrol, terus juga ya hal-hal lain lah akhirnya terjadi gitu ya pada ya kakak korban yang ini dari Siska. Nah, dilansir dari hal seperti itu, diawali dari hal yang sana mengarah kepada ya tadi akibat melakukan hal-hal yang seperti itu kepada adiknya sendiri dari Siska gitu ya. Ini mana tadi si Caca mungkin karena memang itu ada kesempatan dalam kesempitan, karena memang ada rasa sakit hati, ada rasa kesal ditolak cintanya, ditolak untuk jalan bareng, akhirnya ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, yang memang tadi ya lagi sendirian juga posisinya, ibunya nggak ada, ayahnya nggak ada, Siska juga lagi PKL. Akhirnya dilancarkan dari aksinya ini untuk melakukan pembunuhan. Nah, kayak gitu, melakukan pembunuhan yang itu dilakukan kepada si Cacanya ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya sampai dengan hari ini gitu ya, itu belum ada yang jadikan atau ditetapkan sebagai tersangka, baru diperiksa ada 8 orang gitu ya, diperiksa sebagai saksi 8 orang, tapi si Agus Ginanjar ini belum tentu, karena itu sebagai baru persepsi, baru sebagai terduga dari si Bapak Abdul Wahid tadi yang menyampaikan hal tersebut, karena yang melihat dari mata kepalanya sendiri mempersepsikan bahwasanya itu sampai dengan mencahin kaca, kesal dengan si kakaknya Siska ini, ya why not, ada korelasinya juga di sana gitu. Mungkin seperti itu, mungkin persepsi dari si Bapak Abdul Wahid tadi gitu ya. Aku pun ketika baca ini ya pasti mempersepsikan hal yang sama seperti Bapak Abdul Wahid ini, karena ya tadi karena cintanya ditolak, nggak mau diajak untuk istilahnya tuh jalan bareng, main bareng atau hal-hal yang lain, makanya dari sana ya menyampaikan ke polisi, mengamankan si orang ini, si Bapak Abdul Ginanjar ini, Ahmad Ginanjar ya gitu ya. Jadi ya seperti itu gitu ya. Nah, ketika tadi gitu ya ditemukan mayat jasadnya ini, menurut dari penuturan dari keluarganya, katanya memang tidak ditemukan barang kayak curian atau barang yang hilang, atau ada barang yang tidak ditemukan. Maksudnya tuh nggak ada barang yang memang itu ditinggal dari pelaku ini melakukan hal yang kejinya itu gitu loh. Jadi ya mungkin tanpa ya udah main cerdik gitu ya di sana dari si pelakunya ini. Tapi ya harapannya sih ini bisa terusut secara tuntas ya, siapa sih menjadi pelakunya ini gitu ya. Bisa juga si kakaknya ini, si kakak Siska, atau bisa juga si bapaknya ini yang tadi menemukan, seolah-olah dia ini menemukannya ini secara sendiri, padahal mah dia yang melakukan hal seperti itu. Mungkin why not, karena orang-orang ini dari para tetangga ataupun para
ya ibunya tadi atau istrinya sendiri pun nggak mengetahui sana, mungkin akhirnya kayak udahlah, akhirnya gua kasih tahu akhirnya di sini. Mungkin, why not? Ini baru persepsiku sendiri aja ya teman-teman, bukan kronologi aslinya gitu. Mungkin aja ini banyak kemungkinan yang terjadi. Ini kita masih menunggu hasil dari pihak kepolisian untuk melakukan komprehensi apa sih istilahnya tuh, ngasih tahu bahwa itu tuh kronologi aslinya gitu ya, konferensi pers gitulah ya sebutannya. Nah, bisa juga karena tetap tadi si ya pelaku Ginanjar ini, AG ini gitu ya, atau mungkin Bapak Ahmad Wahid tadi yang menuduh dari si Ahmad Ginanjar ini, Bapak Abdul Wahid ini jadi pelaku. Why not? Kita nggak ada yang tahu. Nah itu masih didalami oleh pihak kepolisian dan belum ada ini ya untuk pers akan hasil kenapa adiknya ini meninggal dunia sampai dengan masuk ke dalam karungnya ini, sampai dengan dililit dan dimasukkan ke dalam gudang dari rumahnya. Nah, kalau kita berpikir real dan nyata, sebetulnya yang memang kemungkinan terjadi pasti keluarganya sendiri nggak sih teman-teman? Kayak nggak mungkin tetangga, ya nggak sih? Karena apa? Kenapa gitu ya? Kenapa persepsiku bukan dari orang luar? Karena itu kan rumah ya, istilahnya tuh bukan di luar. Nah, ke rumah yang juga gudang kan istilahnya yang tahu, maybe itu dikunci atau itu maybe itu apa namanya, maybe itu dikunci atau enggaknya, pasti yang tahu dari si kuncinya ataupun dari passwordnya kan dari orang-orang rumah juga kan. Nah, aku persepsiku seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan mengarah sih kepada tetangganya ini tadi, si Ginanjar, Ahmad Ginanjar ini, ya mana bisa untuk tahu kalau itu tuh si apa namanya, gudangnya ini memang dilakukan untuk pembunuhan. Maksudnya udah dimasukin ke dalam pembunuhan dan dimasukin. Dan kalau kita pikir lagi, ketika lihat dan juga ketika mencari tadi, harusnya ketika memang si Agus ya Ginanjar tadi melakukan hal seperti itu, pasti dengan kondisi gudang ini terbuka dong, ya nggak sih? Gudang ini terbuka, yang dimana itu terjadi hal yang seperti itu gitu. Maksudnya tuh langsung ketemu mayat atau jasadnya ini dari si Caca ini. Nah, tapi why not itu gudang ini kok malah nggak diperiksa sama sekali gitu ya? Berarti ada seseorang yang menutupi nggak sih? Ya nggak sih teman-teman? Ya kan? Pasti ya. Mungkin ya. Ya nggak sih? Pasti. Wah, udah emang nggak ada. Pasti ketika lagi nyari itu ada seseorang yang mencoba untuk menutupi si gudang tadi. Karena kalau misalkan dalam kondisi membunuh si Caca tadi, ya pasti kondisi gudang ini kebuka nggak sih? Karena kan istilahnya dia panik dan akhirnya melarikan diri dan kabur. Karena untuk megang kunci aja nggak punya gitu. Ya nggak sih? Kemungkinan, ataupun kalau misalkan dia ini pegang juga, ya curi dari seseorang juga yang memang udah direncanakan sebelumnya. Tapi ya ini dalam kondisi tertutup si gudangnya ini gitu. Nah, ya mungkin teman-teman bisa tebak secara sendiri ya kemungkinan apa yang memang terjadi pada kasus yang memang bikin itu mikir apa ya kronologi dan juga pelakunya ini melakukan hal yang seperti ini gitu, yang keji dan masukin dalam karung yang tadi sama dengan dililit gitu ya. Oke, harapannya kita bisa mengambil banyak hikmah, banyak makna pada kejadian atau pada kasus kali ini yang terjadi di daerah Pemalang gitu ya. Yang memang ini pembunuhan kepada anak berusia 9 tahun yang masih kelas 3 SD. Dan ini juga menjadi, ketika ini ada terjadi dan ketika ini aku baca kasusnya, ini menjadi reminder aku juga sendiri gitu ya. Kenapa? Karena aku juga memiliki seorang adik perempuan juga yang juga itu perlu diperhatikan, tapi ya akunya karena lagi ada tanggung jawab kerja dan ini lah ya, karena ada tanggung jawab kuliah dan kerja, akhirnya sama si adik aku yang pertama ini gitu ya.
Nah, adik aku pertama perempuan dan yang kedua itu perempuan juga. Nah, makanya ketika itu kayak relate juga, istilahnya itu pernah kayak ibuku pergi ke pasar, terus ya bilang sih jangan sampai nauzubillahi sampai hal seperti itu ya, tapi ya ini menjadi kayak teringat lagi memori pernah juga kejadian hal seperti itu gitu ya. Maksudnya bukan kejadian hal yang keji itu ya, tapi kejadian yang memang ketika lagi pergi adik yang gak mau ikut, dimana akhirnya ya main tak kemana gitu ya. Ya dimana kita bersama juga mas senantiasa untuk mengawasi dan menjaga dan mencurigai ketika ada orang yang memang itu curiga kepada ya anak saudara ataupun kakak adik yang kita sayangi di sana gitu ya teman-teman. Oke, semoga kita banyak mengambil hikmah, banyak makna pada kasus ini, dan semoga para pemangku kepentingan baik kepolisian ataupun orang-orang yang mengawal kasus ini, dan yuk kita sama-sama untuk kawal kasus ini, semoga dapat terpecahkan apa yang menjadi kronologi, apa yang menjadi motif ini bisa terjadi gitu ya. Nantinya ketika ada update terbarunya ya aku akan sampaikan juga di ini aja lah ya, di kolom deskripsi aja ya teman-teman, karena ya biar nggak terlalu banyak episode, karena aku juga nggak terlalu suka ketika membuat video tuh ada episode 1, episode 2, episode 3. Kalian tuh jadi kayak nggak mau gitu ya, jadi kayak banyak partnya, udah satu video satu aja untuk kita selesaikan sama-sama gitu di sana. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bye bye, see you next video teman-teman.